Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat sebelumnya, dan ini saya akan menjelaskan dengan video. Namun judul yang telah saya buat yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa SDN Kalimantan dengan proposal penelitian yang disusun oleh saya sendiri, yaitu atas nama Melinda Amalia dengan NIM 34302053 dari kelas 5A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai latar belakang. Pendidikan merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam dunia pendidikan ataupun dalam kehidupan masyarakat. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran melihat sekarang. Ini dari tahun ke tahun pendidikan di Indonesia selalu berganti kurikulum seiring dengan perkembangannya yang dikutip oleh Pamungkas yaitu pada tahun 2018. Nah, pendidikan sendiri tidak hanya merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan, pendidikan juga membentuk dan mengembangkan kepribadian manusia. Pendidikan bertujuan untuk membangun potensi yang dimiliki oleh seorang agar menjadi manusia yang seutuhnya. Hal itu yang membuat seorang memiliki keinginan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan masa depan yang akan datang. Pendidikan memberikan efek dan dampak terhadap perkembangan hal yang akan dilakukan seseorang di masa mendatang. Oleh karena itu, mereka mendalami suatu hal dengan belajar. Nah, sudah dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan serangkaian proses yang melibatkan berbagai hal yang dimiliki oleh individu, terutama pelibatan panca indera yang berdampak pada keuntungan bagi individu yang melakukannya. Nah, belajar sendiri juga dapat dimaknai dengan suatu aktivitas atau kegiatan yang berimplikasi pada suatu perubahan, menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Belajar juga diyakini sebagai tindakan dan perilaku yang kompleks. Selanjutnya ada fokus penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Nah, adapun fokus penelitian sendiri, adapun fokus penelitian diantaranya sebagai berikut. 1. Penelitian berfokus pada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Dan yang kedua, penelitian dilakukan analisis secara langsung dengan cermat di SDN Kalimenang. Nah, adapun rumusan masalah sendiri ada 2. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang kedua, faktor mana yang paling dominan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Nah, selanjutnya ada tujuan penelitian sendiri, yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan. Penelitian ini bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Selanjutnya ada kajian teori. Nah, dalam kajian teori ini ada pengertian belajar, prestasi belajar, tujuan belajar, ciri-ciri belajar, dan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Nah, pengertian prestasi belajar sendiri yaitu proses usaha yang dilakukan di individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selain itu, prestasi belajar merupakan proses belajar dan telah mengalami perubahan-perubahan baik berupa dalam memiliki pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Selanjutnya ada tujuan belajar sendiri. Tujuan pembelajaran dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan dalam pelajaran. Nah, apa saja sih tujuan dalam pelajaran? Yang pertama, untuk mendapatkan sikap pengetahuan. Yang kedua, penanaman konsep dan keterampilan.
Dan yang terakhir adalah pembentukan sikap. Nah, ciri-ciri belajar apa? Ada beberapa elemen penting dalam ciri-ciri belajar. Yang pertama, A, mengalami perubahan tingkah laku, lalu B, perubahan dalam segi kognitif, afektif, dan psikomotorik, C, mengalami pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Yang terakhir adalah spontan dalam belajar karena interaksi sosial. Nah, adapun yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Nah, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ini ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, contoh dari faktor internal bisa saja disebut dalam diri siswa sendiri ya. Itu ada faktor fisiologis, psikologis. Nah, dari fisiologi sendiri secara dari panca indera siswa. Selanjutnya dari faktor psikologis itu ada minat, kecerdasan, bakat, dan motivasi. Nah, yang terakhir adalah faktor dari eksternal atau yang berasal dari luar siswa. Itu ada berupa dari faktor lingkungan, instrumental, ya. Dari faktor lingkungan sendiri itu ada yang dari alam, dari lingkungan sosial budaya yang di sekitar-sekitarnya. Adapun yang dari instrumental itu seperti sarana dan fasilitas di sekolah, guru, dan kurikulum, ya. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian sendiri di sini ada desain penelitian, tempat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian keabsahan data. Nah, adapun desain penelitian sendiri, jenis penelitian yang dipakai oleh penelitian adalah deskriptif kualitatif. Nah, yang saya pakai ini deskriptif kualitatif ya. Apa yang mempelajari masalah-masalah situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh. Nah, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada, keadaan yang secara langsung, situasi, atau lingkungan yang ada. Nah, tempat penelitian yang saya ambil, yaitu yang saya jadikan subjek dalam penelitian ini adalah yaitu di SDN, Sekolah Dasar Negeri Kaliwenang, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan. Nah, adapun penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil 2022 sampai 2023. Nah, sumber data penelitian yang saya pakai ada dua. Yang pertama adalah data primer. Data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, ya, seperti guru atau orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan sekolahan. Yang kedua, data sekunder yang dapat diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Adapun contohnya yaitu berkas dari dokumentasi, nilai-nilai siswa yang sudah berupa rapor atau nilai-nilai yang sudah didokumentasikan. Nah, selanjutnya ini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada tiga, yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, observasi sendiri itu seperti yang kita tahu, pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan. Jadi dalam penelitian ini kita mengamati dulu dan disertai catatan-catatan yang sangat dibutuhkan ya untuk mengetahui keadaan atau perilaku objek sasaran. Selanjutnya adalah wawancara. Nah, wawancara ini memperoleh keterangan dari penelitian yang telah dibuat, yaitu dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Nah, selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi itu digunakan untuk memperoleh data-data sekunder berupa keterangan-keterangan, catatan, laporan sebagian yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Selanjutnya ada teknik analisis data. Adapun langkah-langkah yang saya ambil dalam menganalisis data ini, yang pertama reduksi data, yaitu untuk menajamkan, mengarahkan,
data yang tidak relevan, ya, untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang data, sehingga kesimpulan akhir dapat dirumuskan, menyelesaikan secara ketat, membuang ringkasan dan rangkuman inti. Yang kedua, penyajian data yang bertujuan untuk memaparkan data secara rinci dan sistematis ke format yang telah disiapkan. Nah, yang terakhir adalah penelitian kesimpulan yang bertujuan untuk memberi arti atau hasil dari pengajian. Nah, penelitian kesimpulan ini untuk memberi arti, memberi makna apa yang telah diteliti. Dan yang terakhir adalah pengujian keabsahan data. Nah, adapun teknik yang saya ambil dalam menganalisis di pengujian keabsahan data itu ada 4, yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, konfirmabilitas. Nah, kredibilitas sendiri atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan. Nah, transferability atau validitas eksternal dalam penelitian kualitatif yang menunjukkan derajat ketepatan atau dapat ditempatkannya hasil penelitian populasi di mana sampel tersebut diambil. Yang ketiga, dependabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama, akan tapi memperoleh hasil yang sama. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah konfirmabilitas, yaitu pengujian kualitatif atau uji confirmability penelitian, ya. Nah, penelitian ini bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mungkin cukup sekian video yang telah saya buat mengenai proposal penelitian melalui video yang telah saya buat. Semoga bermanfaat, dan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.